Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Angger Pratama Dita Wibawa. Nah, video kali ini adalah UAS untuk algoritma dan pemrograman 1. Untuk UAS ini saya mendapatkan soal untuk membuat sebuah permainan angka, permainan tebak angka. Nah, kita akan mengambil angka secara acak dari 0 hingga 100. Misal kita mengambil nilai 80, maka program ini akan menebak bahwa yang kita pilih secara lisan ini adalah 80. Untuk penjelasan singkat, program ini pertamanya saya bingung, cuman setelah ada clue bahwa ini menggunakan median, rumusnya menggunakan median, maka yang saya dapat simpulkan adalah ini akan menggunakan logika penyempitan array. Jadi dari kita punya array awal 0 sampai 100, kita pilih angka acak. Nah, itu array-nya akan menyusut setiap pertanyaan. Akan menyusut kecil hingga didapatkan hingga array terkecil. Nah, jika sudah sampai array terkecil hanya terdiri dari 2 angka, itu akan kita ambil sebagai sebagai tebakan sebuah angka yang sudah kita pikirkan. Itu mekanismenya. Oke, untuk codingannya seperti ini. Import random, kita gunakan fungsi dari Python random untuk awal-awal kita menggenerate sebuah random angka ya, dari berapa ya, random angka dari 0 sampai 100. Ini setelah import saya gunakan fungsi untuk get median, untuk mengambil median, karena ya fungsi utamanya adalah median. Dan kita untuk menebak nilai tengahnya ya. Median n length panjang data. Jika panjang data sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 0, hasilnya modulus 0, maka akan melakukan kalkulasi seperti ini. Kalkulasi untuk mengambil median jika jumlah array-nya genap. Nah, dan selainnya ada jika jumlah array-nya ganjil. Setelah itu, setelah didapatkan mediannya, kita convert ke integer karena kita hanya ingin value integer ya, yang bukan ada koma-komanya, karena ini nilai pasti. Itu adalah fungsi support untuk get median. Setelah itu langsung ke main functionnya. Di sini ada variable main play. Ini untuk melooping apakah mau main lagi atau tidak. Kan di awal ditanyakan sudah siap bermain. Jika iya, maka akan melakukan sebuah while dengan kondisi main play true. Nanti jika sudah diakhiri, maka main play menjadi false. Print ini mengeluarkan kata-kata untuk mau bermain. Nah, tebak angka 0 sampai 100. Nah, karena awal 0 sampai 100 ya, jelas variabel awal start 0, akhir n-nya 100. Nah, kita punya angka dari 0 sampai 100. Dengan prediction true ini adalah untuk kondisi while jika ingin main lagi nanti. Nah, kalau sudah stop maka akan jadi false untuk tidak menjalankan while tersebut. Nah, setelah itu untuk awal. Nah, ini awal adalah random. Mediannya kita belum jalankan sebuah fungsi. Kita set dulu mediannya random dari 0 hingga 100 deh, mau terserah mau ambil nilai berapa untuk ditanyakan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai random tadi akan ditanyakan, apakah angka yang Anda pikirkan itu lebih besar dari nilai median yang sudah diset random. Nah, jika jawabannya iya, maka nilai random tadi akan mereplace start awalan menjadi nilai random tadi. Misal saya pikirkan sebuah nilai 30, yang keluar nilai randomnya adalah 20. Apakah 30 lebih besar dari 20? Nah, jika iya, maka 20 tadi yang sudah digenerate secara random akan dijadikan start atau awalan array. Nah, dan akhirannya tetap 100. Nah, kita sudah mendapatkan awalan 20, akhiran 100. Kita buat array lagi. Nah, kita buat sebuah array dengan awalan 20 hingga awalan 101. Nah, kenapa 101?
Di Python jika kita cuma 100, nanti 100-nya nggak ikut, jadi cuma sampai 99. Makanya untuk membulatkan ke 100 harus ditambah 1. Itu untuk fungsi ring. Setelah kita sudah dapat itu array dari panjang banyak nilai dari sebuah array dari 20 hingga 100, nah kita masukkan ke fungsi get median tadi. Nah, jadi dari nilai panjang 20 hingga 100 kita cari mediannya berapa. Akhirnya setelah sudah dapat median, ada fungsi untuk pengecekan di sini. Ini pengecekan jika panjang array-nya itu sudah sempit, sudah cuma 2 array saja, atau awalan dan akhirannya sama. Misal awalannya 0, akhirannya 0, nah itu yang akan dikeluarkan. Atau misal sudah nilai panjang array-nya cuma 2 variabel. Nah, indeksnya cuma 2, 0 sama 1. Nah, itu adalah hasil akhir. Akan kita gabungkan, kita ambil mediannya. Itu adalah jawaban tebakan angka yang akan dikeluarkan. Nah, ini ada tambahan. Nah, result data ring sama dengan 1. Kita ambil yang paling kanan. Nah, tebakan angkanya itu kemungkinan yang paling kanan, yang paling akhir dari 2 array tadi. Nah, tetapi ada pengecekan lagi ya, misal data ringnya 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi awalan 0 ya. 0, misal kita menebak nilai 0. Nah, itu jika awalan array-nya 0, maka akan langsung dikeluarkan bahwa tebakan kita adalah 0. Itu nanti akan ada tebakan terakhir, apakah nilai tebakan Anda kurang lebih dari 1. Jika tidak, maka sudah pasti start dan end sama dengan 0. Nah, dan itu akan mengeluarkan nilai 0. Setelah itu ini adalah kondisi ya untuk main lagi seperti yang sudah didemokan. Saya mencontoh itu. Ya, ini kurang lebih codingan yang saya gunakan untuk menduplikasi program permainan angka. Yang saya gunakan logikanya adalah mengambil median dan penyusutan array. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita coba, sekalian saya jelaskan dikit-dikit. Ya, sudah siap bermain? Siap. Nah, tentukan angka acak dari 0 hingga 100. Berapa ya? Kita coba aja deh 68. Nah, saya mau menebak angka 68. Apakah angka yang ditebak lebih besar dari 2? Jelas, ya. Apa lebih besar dari 51? Ya. Apa lebih besar dari 75? 68 lebih besar dari 75? Tidak. Apakah lebih besar dari 63? 68 lebih besar daripada 63? Ya. Apakah lebih besar dari 69? Oh, tidak. Lebih besar dari 66? Ya. Lebih besar dari 67? Ya. Lebih besar dari 68? Karena tebakan kita 68, sepertinya tidak lebih besar dari 68 ya. Tidak, maka jawabannya adalah 68. Ini adalah step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita dapat 8 step. Yang tergantung dari random angka di awal. Jika randomnya mendekati dengan tebakan kita, biasanya langkahnya lebih sedikit. Nah, bisa kita jelaskan, misal awal 2. Apakah lebih besar dari 2? Iya. Nah, 2 ini akan menjadi awalan. Jadi program ini akan membuat array dari 2 hingga 100. Nah, setelah itu array dari 2 hingga 100 tadi dicari mediannya, ketemu 51. Ditanyakan, apakah yang ditebak tadi lebih besar dari 51? Ternyata iya, kita nebak 68 kan? Nah, ternyata lebih besar dari 51. Berarti 51 ini akan menjadi awalan array. Nah, kita akan buat array lagi dari 51 hingga 100. Kita cari mediannya, ketemu 75. Kita tanyakan, apakah 75 ini lebih besar dari angka prediksi kamu? Ternyata tidak. Nah, karena kita milih tadi 68 ya, tidak lebih besar dari 75. Nah, 75 ini akan jadi akhiran dari array. Jadi, awalannya tadi 51, akhirannya adalah 75. Kita buatkan array lagi
dari 51 hingga 75. Nah, kita cari mediannya, kita dapat 63 terus hingga terakhir adalah 68, kan itu yaitu sudah memiliki hanya cuma 2 array. Awalannya 67 dan akhirannya 68. Nah, ini sudah tidak bisa dikalkulasi lagi ya, kita ambil kesimpulan bahwa nilainya adalah 68. Oke, mau coba lagi lah. Ambil nilai 10. Nah, ambil nilai 10 ya. Wow. Nilai apa lebih besar dari 95? Tidak. Apa lebih besar dari 47? Tidak. Lebih besar dari 3? Tidak. Lebih besar dari 11? Tidak. Lebih besar dari 5? Ya, sekarang 10. Lebih besar dari 8? Ya. Lebih besar dari 9? Ya. Lebih besar dari 10? Tidak. Dan tebakan kita adalah 10. Oke, itu untuk UAS dan penjelasan dari program tebak angka ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.